Sekarang saya akan mengajak Anda untuk bermain brain hack. Nah, kali ini saya minta The Miracle untuk fokus dan melihat berapa banyak bintang tamu yang terlihat di foto ini. Saya sedang memegang ada kurang lebih 30 foto. Oke, siap? Perhatikan ya. Oke, pertanyaannya, apakah kalian benar-benar fokus? Benar. Kalau misalnya benar-benar fokus, coba tanpa harus mengulang, kira-kira ada berapa banyak logo EXO yang keluar? Ayo, jangan diulang, jangan curang. Itu artinya kamu fokus terhadap sesuatu yang saya ingin kamu lihat. Sampai bertemu di Brain Hack selanjutnya. Ria Ricis dan Teuku Ryan. Itulah dia tamu Barber Talk kali ini. Pernikahan pasangan ini cukup fenomenal karena diwarnai pro dan kontra dari sejumlah netizen. Namun bagi Ria Ricis yang merupakan YouTuber wanita dengan subscribers tertinggi se-Asia Tenggara ini, sosok Teuku Ryan adalah sosok suami idaman. Berkenalan dengan sangat singkat, ternyata Ria Ricis terpikat dengan keseriusan Teuku Ryan yang berani menemui keluarga Ria Ricis untuk melamarnya. Let's talk with Ria Ricis dan Teuku Ryan. Only on Barber Talk. Ricis. Ya, Demian Aditya. Aku dulu kenal kamu tuh dari mana awal-awal ya? Pertama kali ketemu? Kan lu main bareng. Kita beda umur. Main bareng sekuisi. Enggak, main bareng berarti aku yang ngomong kamu. Tapi kan dia main bareng. Enggak, dulu kita pokoknya aku ingat pertama kali kenal kamu itu pas lagi di acara TV ya, ingat nggak bintang tamu? Kita bintang tamu, terus baru aku bilang, yuk ya? pengen collab, kalau nggak salah di Temputi. CTI lah, CTI. Oh, CTI. CTI kalau nggak salah aku lupa. Oh, yang masak-masak ya? Mama Ami dong. Apa aku lupa? Aku juga lupa, tapi intinya aku pertama kali ketemu situ terus ngobrol sama kamu, yuk kita collab yuk. Terus kamu yang ayo boleh, barulah. Tahun berapa ya? Collab yang kamu ke rumahku, yang datang ke rumah. Iya, yang main. Retak, iya. Tahun itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Lupa aku juga, kalau nggak salah 2017-an ya? Apa Ya, 2018-an ya. Itu. Waktu aku masih muda. Masih pakai kacamata pokoknya dulu mainnya. Kacamata bolong. Kacamata bolong, iya. Cuman ciri khasnya kamu itu. Oh iya benar. Sekarang kita, siapa sih yang nggak tahu Ria Ricis gitu? Banyak yang nggak tahu juga masih. Tahu semua. Kalau kita bicara anak yang main YouTube mah tahu semua. Okay. Dari pertama terkenalnya itu kan sebenarnya kamu dari Instagram ya? Kamu selebgram kan? Aku Instagram, ya Instagram dulu. Instagram kamu tuh yang terbanyak se-Indonesia? Enggak, bukan terbanyak se-Indonesia, aku selebgram tapi bikin parodi. Tapi bukan terbanyak juga. Iya kayaknya. Enggak, kan ada yang lain. Tapi dulu aku ngeliatnya gini, kamu adalah Instagram di selebgram tuh yang unik karena pada saat itu kan ya orang-orang belum terlalu punya banyak konten Instagram dan kamu pertama kali yang berhijab terus lucu, komedi ya kan. Kamu konyol gitu loh, ngebanyol kan. Iya. Bener kan? Mungkin. Nah, itu aku ngeliatnya kamu pertama kali situ unik terus abis itu beralihlah ke YouTube. Enggak, TV dulu. Itu terakhir. Oh gitu? Iya. TV dulu apa waktu itu? Kamu itu kan bintang tamu dulu, terus ada program dulu Trans TV waktu itu. Namanya apa? Itu Gen Y.
Gen Y. Itu kayak jalan-jalan gitu. Oh, yang main game segala macam ya? Kalau nggak Iya. salah ada yang kalau nggak salah yang sempat yang Iya. ke tempat yang main-main air gitu kan? Aku ingat Terus banget tuh. ada banyak, ada pernah pegang program makan-makan juga, pernah ke MTMA juga, jadi keliling ke TV dulu. Habis TV, YouTube, baru film, baru semua ngomongnya baru sekarang ke YouTube lagi, nggak ke TV lagi. Oh. Wah. Kan hantu belum disuruh masuk. Ada nggak nanti part hantu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kirain Nggak ada. part Ini hantu. acara talk show nggak ada hubungannya sama hantu. Oh, bukan DMS. Ya bukan. Demes juga nggak ada hantunya. Oh iya, nggak ada hantu. Ih, kemarin aku pernah digangguin hantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, waktu itu aku pernah Makassar dikejar tuh sama hantu. Beneran. Bohong. Orang omnya sampai muntah-muntah. Kan dia Omnya pernah siapa? tahu, ada tim DMS juga, dia muntah-muntah. Aku tanya, kenapa Kak? Ya ini ketempelan katanya gitu. Terus aku udah gak mau lagi, gak mau ikut DMS Oh, waktu lagi. pas lagi yang kita di gedung itu Kota ya. Tua. Iya. Oh iya, benar. Terus. Ya, tadi mana? Oh ya. Nah, terus apa sih waktu itu yang membuat kamu akhirnya ke YouTube awal-awal? Sedangkan kamu sudah kan sebenarnya followers kamu tuh udah banyak di Instagram. Sebenarnya karena aku suka bikin video. Kan aku ngedit sendiri, sampai 8 juta subscribers aku ngedit sendiri. Masa? Iya, jadi aku otak-atik, aku seneng otak-atik. Otak-atik, cari tahu ini, cari tahu itu, semuanya aku buat. Jadi sampai Oh iya ya, sempat waktu itu aku ingat banget kamu pernah kalau nggak salah ngevlogin atau apa gitu, kamu yang laptopnya sempat rusak. Iya. Terus akhirnya nggak bisa tayang dulu kan. Jadi aku tuh waktu awal-awal sampai 8 juta tuh kayak tidur sampai jam 5 pagi, jam 7 pagi baru tidur. Karena malamnya sibuk Ngedit. ngulik. Iya. Jadi kamu videoin sendiri ngevlog, Iya, kan dulu kamu vlogging kan sendiri. pegang sendiri, tempel harddisk ke laptopnya, udah kulik-kulik sendiri, habis itu pagi baru tidur. Karena seneng, jadi emang seneng ngulik-ngulik, terus baru tahu ternyata YouTube ada AdSense. Itu Kan pertama aku nggak tahu. Berarti tahun 2017-an dong seharusnya itu. Enggak, aku YouTube kan dari 2015. Nah, pertama bikin YouTube tuh nggak ngidupin AdSense ya, karena cuma pengen otak-atik, terus suka bikin video panjang. Karena kan di Instagram kayak cuma 15 detik waktu itu kan. Iya, belum semenit waktu itu. Otak-atik, terus ada teman-teman aku nih, teman-teman selebgram juga pada bilang, YouTube kan bisa ada uangnya, dibilang gitu. Gimana caranya? Diajarin, didaftarin, udah baru akhirnya alhamdulillah setelah 3 bulan atau 4 bulan gitu. Langsung cus melesat jadi. Belum. Masih lama. Kan pertama bukan nggak daily juga sih, kayak games gitu-gitu. Ya, aku tahu Itu sempet tuh belum bikin challenge gitu kan. Itu belum dapat AdSense. Aku kalau nggak salah AdSense kayak setelah 3 bulan atau 4 bulan gitu. AdSense pertama aku berapa? 3 juta. Anjay. 3 juta udah gede. AdSense pertama gede Itu- lah. itu gede ya? Oh, itu gede ya? DMS aja waktu itu AdSense pertamanya 5 juta tapi setelah dikumpulin. Itu juga aku setelah 4 bulan. Oh, setelah 4 bulan. Kan pertama kan aku nggak tahu ada AdSense, terus setelah 4 bulan tiba-tiba masuk nih, kan dia pertama dapat surat Google AdSense itu kan, terus habis itu masuk 3 juta, senang, makin senang ya udah akhirnya YouTube, abis itu ramenya baru di Om Telolet. Oh, yang kamu kemana-mana itu ya? Enggak, Om Telolet itu yang di puncak waktu itu pertama kali ramenya. Iya, kalau nggak salah kamu sempat yang ke bis-bis mana-mana gitu Iya, kan, iya yang itu. bunyi klakson kan? Iya. Nah itu yang pertama. Nah naik dari situ baru daily lagi, baru rame lagi di mainan, di squishy. Mainan anak-anak kan aku juga suka mainan kan. Suka ponakan sama ponakan-ponakan juga. Nah dari squishy baru rame lagi, baru tawaran A, B, C segala macam semua. Ya baru sampai sekarang. Dan langsung waktu itu kalau nggak salah beberapa tahun lalu kamu, kalau nggak sampai sekarang ya, Apa tuh? masih jadi subscriber wanita terbanyak se-Asia Tenggara ya? Amin. Ya kan? Gila. Itu mah sebenarnya ini kayak apa ya, sementara, ntar juga naik turun gitu. Ya cuma kan maksudnya kamu pernah yang nomor 1 perempuan di Indonesia. Amin. Itu dan di Asia Tenggara juga sempat waktu itu juga diundang untuk yang aku lupa aku diundang kemana untuk yang serah terima si mana yang Diamond-nya. kan itu kan di treat Diamond spesial Aditya. banget. Bukan. Diamond-nya. Itu kamu kan di treat banget sama YouTube-nya. Oh iya, gitu. benar-benar. Fanfest ya, Fanfest kalau nggak salah gitu. Enggak, aku waktu terima Diamond di gedung Google-nya doang, di acara kecil, bukan acara fanfest. Ya tapi sampai kayaknya diworo-woroin juga sama YouTube-nya. Oh iya, karena kan itu orang pertama yang dapat Diamond di Indonesia ya waktu itu ya? Iya. Dua Menang mata. Dua mata. Berarti kan sempat yang ngalamin ups and down ya. Pastilah. Pernah nggak kayak misalkan dulu kamu pernah ada kejadian yang kayak pas kan lagi wah dari YouTube lagi naik-naik banget terus ada kejadian yang bikin kamu down banget?
Pernah aja ada. Apa tuh? Waktu yang saya pamit. Oh yang saya pamit itu. Nah tapi sebenarnya saya pamit itu kan Tadinya itu mau beneran. akhirnya jadi buku kan. Tapi, Iya, tadinya mau beneran pamit. oh beneran pamit dari YouTube? Iya. Karena apa alasannya? Capek lah. Karena kan waktu itu kejadiannya kan aku tuh punya tim YouTube. tim YouTube. Terus nggak tahu mungkin ada masalah internal atau apa segala macam yang mungkin nggak selaras atau nggak satu pikiran. Cabut tuh semuanya. Sementara aku tuh kalau misalnya udah nge-treat orang tuh yang udah kayak family. Aku lihat banget. Bodohnya aku tuh di situ. Nggak bodoh, nggak itu betul kalau menurut aku nggak bodoh. Tapi itu kamu itu, kan tulus, kamu apa adanya. Enggak, tapi itu pelajaran hidup juga. Jadi aku dari situ aku ngerti bahwa ya memang setiap orang ya emang ya lo gue gitu loh. Dari situ aku baru ngerti. Jadi aku mulai dari situ sampai sekarang aku nge-treat tim aku ya udah kalian aku mulai dari situ karena aku udah cukup banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang ketika aku udah nge-treat kita bareng-bareng tiba-tiba blok langsung hilang bener-bener hilang. So kayak sedih banget. Sebenarnya sih ya mungkin ada bener ada enggaknya juga karena kan juga kalau di tim aku juga aku gitu selalu menganggap mereka keluarga. Tapi alhamdulillahnya misalnya dari 5 nih misalnya dari setengah yang keluar setengahnya masih bertahan sampai sekarang. Si siapa aja yang berarti? Kan dulu banyak tuh. Ya orang-orang itulah. Enggak, yang masih stay. Oh yang masih stay banyak. Ada orang kantor, ada Diki, ada Kariri dan lain-lain. Masih ada beberapa. Terus kan kamu kalau nggak salah dulu sempat deket tuh sama 3 tuh sama siapa yang masih sampai sekarang? Enggak, maksudnya kan sempat yang akhirnya sekarang udah jalan sendiri-sendiri kan. Masih. Kan semenjak berkeluarga jadi udah jarang ketemu kan. Oh iya, karena dedikasi aku tuh setelah asik dedikasi temennya Deddy Kobuzier ya? Karena maksud aku tuh aku nikah untuk ibadah, terus aku akan menghabiskan waktuku untuk keluarga dan untuk suami, untuk anak-anakku nanti dan aku akan punya fokus ke satu itu. Karena kan emang aku tuh pengen keluarga aku, pernikahan aku tuh memang benar-benar didasari oleh cinta dan kedamaian. Asik gitu. Jadi kayak terus kayak kakak-kakakku juga bilang, "Deh nanti kalau misalnya udah nikah pasti pertemanan makin mengerucut kok." Kata dia gitu. Jadi ternyata ini adalah hal yang wajar gitu. Jadi emang nggak ada masalah. Ya, pertemanan tuh akan semakin bukan mengerucut kalau buat aku, semakin tersaring. Iya. Jadi yang dekat, yang loyal, yang bener-bener stay itu akan bener-bener yang akan selamanya nantinya. Betul. Kan jadi sekarang paling berteman bisa hitung pakai jari kali. Aku sekarang nggak nongkrong. Malah di ya nongkrong lagi hamil jangan nongkrong. Maksudnya aku nggak hang out, nggak ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Tapi dulu kan rumah udah kayak base camp. Iya dulu, tapi kan sekarang udah di rumah suami. Oh, cuman kan rumah dulu sempet saking seringnya jadi base camp, sempat pas COVID kena ditegur ya? Enggak, enak aja itu mah lagi syuting web series. Iya kan ceritanya. Kita kan taunya orang begitu, kan rame-rame di Mauritius sampai dimarahin sama orang-orang komplek kan sempet heboh ya. Terjadi 3 kali berturut-turut itu tahun pertama karena COVID, tahun kedua karena apa ya? Pokoknya 3 kali aja. Pokoknya sempat jadi akhirnya berita yang cukup viral dan sempat ada di mana-mana. Dan aku mikir yang wah Ricis kenapa nih gitu kan. Iya benar. Ternyata film ya, bukan nge-vlog gitu kan. Nge-vlog. Kan aku pikir kayak kamu di rumah kan suka jadi base camp tuh, kadang pada kumpul, pada bikin. Tapi kamu hebat. Apa? Ya maksudnya kamu bisa menjalani 2 YouTube kan? Sekarang waktu itu, nggak tahu ya sekarang nggak tahu, kan ada Ricis Official sama Ricis Home. Anjay, satu lagi apaan? Ricis Official, Ricis TV, Rumah Ricis. Ricis apa? Ricis TV, Rumah Ricis. Ricis TV itu apa lagi? Sama, channel aku yang ini, yang dikesampingkan. Jadi maksudnya yang utama berarti si Ricis Official kan? Ricis Official, justru Ricis Home nomor 2. Ricis TV, Rumah Ricis. Rumah Ricis itu yang berhubungan di rumah? Apa aja. Kan aku kan suka bikin video, jadi kalau misalnya videonya kayak apa ya nggak penting udah tayangin aja gitu, toh juga orang nonton gitu loh. Jadi tapi yang ditambahkan adalah si Ricis Official dulu. Jadi kalau misalnya ini kebanyakan buang ke situ. Iya gitu. Kayak misalnya yang paling buangan yang mana? Itu dua-duanya. Ada Mermaid Ricis. Itu udah channel lagi. Ada. Om bisa cek. Tahu, aku tahu orang itu postingan terakhir berapa tahun lalu ya? Ricis Mermaid. Adalah pokoknya itu paling gak penting. Itu kayak cuman aku berenang, upload di situ udah. Tapi yang nonton ada, jangan salah. Subscribersnya 1 juta, berapa subscribersnya ya? Coba cek.
Coba. Udah. 1 juta itu paling nggak penting sih. Tapi tetap udah 1 juta ke atas. Iyalah. Wah gila, sedih banget gua. Karena aku senang. Channel gua 1 juta, padahal buatnya niat loh. Dia 1 juta buangan. Om, jangan salah. Sekarang justru orang yang niat banget, yang tuh malah dikit. Ya udah besok kita nguasain Ya enggak juga. Gak usah pakai lampu, gak usah pakai kru. Gua nge-vlog aja gua. Iya enggak juga. Maksudnya, tau gak, aku dari 0 subscriber sampai sekarang, aku baru punya 2 kamera DOP baru 6 bulan terakhir ini. Ah, ada Belum. dong. Dulu kan ada. 1 kamera doang, nggak pernah pakai 2. Nggak pernah. Kamu berapa subscriber sekarang? Berapa sekarang kan? 30. 31. Kita berapa kameramen kita? Ya makanya banyak banget. Pas aku lihat di kameranya, wah keren banget, hebat. Gak apa-apa. Tim aku bisa dihitung jari, Om. Tim gua nggak jari kayak 2. Tapi bagus, maksudnya ini kan. Tapi subscriber dikit udah, intinya begitu udah. Enggak, tapi kan jadi menghidupi banyak orang. Alhamdulillah. Itu kita kan ambil nilainya kan di situ. Ya makanya aku pengen pansos sama kamu. Biar naik juga subscribernya. Ya sama pansos lah ya. Ya. Perubahan dari kamu juga kelihatan, maksudnya pembawaan segala macamnya. Kan dulu masih yang assalamualaikum. Sekarang juga masih. Ya, tapi nggak kayak dulu banget. Oh iya. Kalau sekarang kan lebih yang Mau coba, masih bisa kok. coba tes. Coba tes gimana? Coba tes. Assalamualaikum teman-teman gitu kan? Iya, kalau itu masih. kan nggak pernah hilang tuh ya dari dulu. Ya, masih. Coba, assalamualaikum teman-teman. Please. Ntar abis itu pada Tolonglah. unsubscribe Ricis. Daripada disuruh pakai Assalamualaikum teman-teman. pakai falset. Assalamualaikum teman-teman. Please. Itu kalau mau nggak berubah dari dulu. Oke. Coba. Harus falset ya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Jangan. Ayolah. Assalamualaikum teman-teman. Ya, gitu. Itu nggak pernah berubah. Astagfirullahaladzim. Itu. Suara aku tuh udah akil balik tau. Udah akil balik kebalik lagi udah. Itu nada yang tidak pernah berubah sampai sekarang. Hal terburuk yang pernah terjadi selama kamu jadi YouTuber apa? The lowest moment. Wah, waktu aku lagi ngonten di Flores Oh iya? dan nggak ada sinyal, papaku meninggal. Oh iya, aku tahu itu. Dan itu aku baru tahu besokannya. Itu aku tahu. Terus kayak aku nggak mau lagi kesini, aku sedih. Nggak sedih, maksudnya kayak Karena momennya bertubi-tubi kan, kamu nggak dapet. Kan soalnya kalau aku sempat lihat dari perjalanan di Instagram kamu sempat yang nyesel dalam artian di saat itu kamu tidak tahu ada apa-apa. Jadi pas ketika kamu dapat sinyal atau kamu shock, dapat kabar itu, terus kamu pengen pulang nggak bisa kan? Kalau nggak salah nggak hari dapet itu, penerbangan. iya nggak penerbangan. Terus maksudnya kan berapa bulan terakhir gitu kan papa deket banget sama aku. Aku tahu karena kamu sempat yang kamu juga nulis buku ya apa sih? Iya lagu. maaf, tadinya Iya, maaf, iya. tadinya judulnya maaf doang. Dan itu menceritakan tentang waktu aku di sekolah. Terus tiba-tiba Allah panggil papa, jadi diganti maaf untuk papa. Karena itu memang benar-benar penyesalan terbesar. Karena sebelum berangkat juga pamitan sama papa sehat-sehat aja. Jadi kayak nggak ada di berangkat nggak ya nggak. Benar sehat banget Om. Meninggal dalam keadaan sakitnya sakit apa atau memang kayak jantung udah tidur, misalnya dalam keadaan tidur langsung meninggal? Kalau menurut dokter dan keluarga ya jantung ternyata, tapi sebelumnya sehat, nggak kelihatan sakit, nggak pucat juga nggak apa. Kalau aku sih misalkan disuruh milih, kalau misalnya milih apa cara untuk meninggal yang maunya kayak apa gitu, pengennya kayak begitu sih. Jadi maksudnya Lagi tidur. Karena maksudnya gini nggak nyusahin orang-orang gitu sih. Dan untungnya kan kamu kalau nggak salah butuh waktu berapa minggu tuh sampai kamu akhirnya kuat. Aku lihat kamu sempet yang down banget ya. Sampai sekarang juga masih lah. Pasti ya, untuk kehilangannya mah iya. Cuma maksud aku akhirnya kamu bisa menerima saat kejadian itu. Kamu kan rasa bersalah banget. Oh iya benar. Kan kamu sempet yang waktu itu yang kayak kesel ke diri sendiri kan. Karena maksudnya itu kan aku waktu itu lagi perjalanan tur keliling Indonesia. Lagi kerja sama gitu untuk ke laut kan. Terus kebetulan pas lagi di Flores udah nggak ada sinyal. Padahal pun waktu di Flores feelingnya juga gak jelek-jelek amat. Tapi waktu paginya kan kita mau ngonten yang naik gunung tuh, Werbo, nama gunungnya, nama pemukimannya. Nah dari malam sebelumnya itu aku udah demam, udah sakit kepala banget, udah muntah-muntah. Padahal dari sebelumnya juga nggak kenapa-napa. Iya, nggak ada masuk angin, makan juga teratur dan sehat dan lain-lain gitu kan. Karena kan ada teman-teman juga yang bantuin segala macam kan. Terus tiba-tiba sakit. Kenapa nih? Jadi nggak kepikiran ke sana.
Terus tiba-tiba pagi ditanya sama orang werebonya, Mbak gimana, udah sehat belum, mau tetap naik atau pulang ke Flores itu satu darat sama ini Labuan Bajo, apa ke Labuan Bajo katanya gitu. Lanjut aja deh, aku bilang gitu, lanjut aja. Kalau itu pagi bawa udah meninggal, aku bilang lanjut aja naik. Jadi ya, naik. Juga nggak tahu. Iya, tapi pas naik tuh bener-bener di konten, aku tuh kayak bukan aku, jadi kayak diem. Tiba-tiba nggak ada mood, tapi pengen tetap ngelanjutin perjalanan. Jadi tetap naik, terus kasih informasi pun seadanya, nggak yang bercanda yang kayak tadi Kak bilang rame segala macam, nggak cuman ini bla 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 udah. Habis itu nyampe kayak hampa aja gitu. Padahal bagus banget, bukan bagus banget ya. Hampa udah bla 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 ditawarin mau nginep atau turun kata orangnya. Karena kalau nginep kita bisa lihat bintang yang banyak banget, sementara kan aku suka banget bintang. Turun aja deh. Itu tumben banget kayak tim aku semua bilang, "Kita udah naik 6 jam di sini kamu minta turun, yakin?" Turun aja deh kayaknya. Turun, pas turun udah konten udah selesai segala macam, persiapan pulang. Jam 8 malam baru jalan ke kota waktu itu. Baru dapat sinyal di perjalanan. Ting 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 ting. Aku kan capek ya ngantuk nggak lihat handphone. Tapi kok bunyi mulu. Pas lihat, aku cuma lihat notifnya doang kayak ada apa? Kalimat foto, tiket ya, foto kayak cover Yasin gitu. Tapi kan aku nggak lihat kan, nggak aku buka. Ting ting ting. Nah itu tuh posisinya teman-teman aku udah pada tahu semua. Tapi mereka diem aja. Mereka mau sampai aku tahu sendiri. Aku nggak lihat, aku masih tiduran. Ting 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 ting. Nah lihat dulu deh. Jebret. Satu mobil nangis semuanya. Gitu. Itu sih yang menurut aku kenapa aku harus ke situ gitu sih. Ya udah jalan Allah. Iya. Ya, karena aku sempat tahu benar-benar waktu pas itu mantau dan kamu emang kayak marah kan? Kayak marah, kesel banget segala kamu tuangin di sosial media juga gitu kan. Masih belum bisa terima sama diri sendiri tuh, marahnya diri sendiri. Ya tapi masih selalu lebih baik di sana ya. Amin. Makanya alhamdulillah sekarang udah menikah, jadi suami aku yang bantu nge-cover semuanya. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya aku boleh tanya nggak, ini biasanya aku tanyain ke semua orang yang bintang tamu aku. Apa? Pernah nggak sih kepikiran gitu kayak pada saat sebelum tidur atau pas lagi bengong misalkan perjalanan gitu, gue tuh hidup buat apa sih gitu? Nah aku pengen nanya sama kamu, arti kehidupan buat seorang Ria Ricis itu apa sih? Kayak Ria Ricis nih hidup nih sekarang tuh. Aku tuh dari dulu pengen banget hidup bermanfaat bagi orang lain apapun caranya. Jadi kayak hal kecil pun aku pengen bermanfaat gitu. Jadi dari keluarga juga diajarin lakukan hal sekecil apapun yang penting bermanfaat, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi lingkungan. Jadi pengen banget bermanfaat. Tapi ya namanya hidup pasti kan ada yang bisa diterima orang, ada yang nggak bisa diterima orang, jadi ya jalanin aja. Ya kadang-kadang kan yang menurut kita baik belum tentu menurut orang Iya, juga. pengen banget bermanfaat sih, tapi kayaknya sampai sekarang juga belum. Kalau menurut aku mungkin kamu nggak sadar kamu udah bermanfaat untuk orang lain. Karena kan secara tidak langsung Ricis yang sekarang itu pasti menginspirasi beberapa orang lain. Amin. Iya, kalau aku ngerasa gitu ya. Dulu eranya dulu itu kan mungkin masih kalau misalnya anak muda yang berhijab tuh kayak suka malu-malu untuk berperilaku. Ya. Kalau sedangkan kamu kan apa adanya tapi tetap sopan dan ngikutin norma-norma agama gitu. Kamu apa adanya aja dan kamu akhirnya mungkin pasti menginspirasi juga orang di luar sana untuk yang gue bisa kok, karena kalau aku lihat kan dari keluarga kamu Mbak Oki ya, Mbak Oki kan yang benar-benar alim banget deh kan, ustazah alim banget, sedangkan kamu yang cowaan. Dan pernah juga di salah satu konten ya Mbak Oki menerima kamu apa adanya. Betul. Bahwa ini Ricis dan ini keluarganya, di keluarga tuh nggak ada masalah gitu kan. Justru keluarga aku tuh support banget. Exactly itu makanya bagi aku kayak itu kan dengan kamu bikin itu terus ada konten Mbak Oki mensupport kamu, Mbak Oki juga sayang sama kamu, supaya keluarga kamu lah itu semua sayang sama kamu. Berarti kan sebenarnya yang terutama itu adalah ketika kita di mata keluarga kan. Terserah kalau buat orang lain, menurut aku itu nomor 2. Karena apa? Orang lain kan bisa aja mikir yang menurut mereka benar atau salah. Sedangkan kita kan ngejalanin yang penting keluarga kita bahagia, kita tidak ngecewain orang tua, itu yang paling penting. Tapi aku kalau misal walaupun Boki support nih, kalau aku salah tetap ditegur. Pasti. Jadi mau orang bilang wah bla 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 bla, tenang kakakku udah negur aku duluan gitu. Karena kan emang sebenarnya peran yang paling penting, yang paling tinggi ya keluarga sendiri gitu. Jadi
pun misalnya aku ngelakuin X misalnya, kata netizen, wah bla 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 salah gini. Kalau kata keluarga aku, it's okay, lakuin aja. Aku pasti tetap ngelakuin karena di keluarga juga dapat ACC. Sebaliknya kalau misalnya ACC. Jawab banget ya. Dapat approval. Ya itu. Terus kalau misalnya sebaliknya dari netizen, oh ini bagus nih bla bla bla, tapi dari keluarga enggak, ya aku nggak lakuin, intinya gitu. Ya makanya tadi aku bilang kan, kalau aku pun udah menempatkan diri di mana keluarga itu nomor satu. Betul. Jadi selama menurut mereka itu nggak ada masalah, Betul. terus aku juga tidak merugikan atau tidak nyakitin orang lain, kenapa enggak? Betul. Gitu. Kenapa akhirnya seorang Ria Ricis yang kayaknya menurut aku sekilas happy aja, terus wah tidak ada, ya maksudnya happy dengan single pada saat itu, terus tiba-tiba, aku nggak pernah tahu mukanya si Rian, tiba-tiba tahu nikah aja gitu. Iya ya. Iya. Nah, soalnya aku nggak tahu kan, ya mungkin karena memang aku juga aku hanya mantau kamu dari sosial media, dari YouTube. Kan ini orang nggak pernah nongol namanya nih kan, nggak pernah ada di Instagram, nggak pernah ada di YouTube kamu, tiba-tiba Iya nikahnya juga nggak pacaran, orang kenal kayak cuman sebulan. Jadi ketemu langsung nikah yuk gitu nggak? Enggak. Apalagi jadi, tengah jalan lucu. Mas nikah yuk gitu. Gampang banget. Enggak, jadi waktu si Abang Rian itu temannya teman aku. Mutualan gitu. Jadi dia kirim salam ke aku lewat temennya. Bulan Januari. Tahun berapa tuh? Tahun kemarin. Tahun ini ya? Tahun kapan sih? Amat lo yang ya, ini pokoknya kenapa tahun nanya sama tim gua gak ada yang tahu. Pokoknya tahun sebelum nikah lah. Ya. Tahun sebelum nikah. Sebelum nikah. Abis itu teman aku bilang, nih ada yang mau kirim salam, tapi kirim salamnya tuh minta dijodohin. Hah? Maksudnya gimana? Kirim salam? Iya, maksudnya jodohin dong sama gitu lah. Bukan yang kirim salam, jodohin dong. Soalnya aku kan mikirnya kayak nangkepnya bercanda lu gitu kan. Udah gitu kan dia jauh, aku nanya, siapa ini orang Aceh? Males. Jauh, karena aku nggak suka jauh, nggak suka LDR. Ketulah dah. Iya, terus habis itu ya udah aku nggak gitu gubris. Habis itu bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Mei, bulan Juni dia datang. Oh enggak, bulan April atau Mei. Enggak, dia minta alamat, dia ngirim gift, ngirim hadiah. Ya udah aku kasih alamat, namanya juga perempuan dikasih hadiah mah mau-mauan. Iya, apalagi Ricis lagi kan, kalau perempuan udah mau, kalau Ricis mau banget ya kan. Kirim hadiah. Pas udah hadiahnya nyampe pun aku nggak langsung lihat karena kan ketumpuk masih sama. Wah, iya, sama endorsean yang lain. Iya, pasti open endorse tuh. Mesti buka-buka yang paket-paket yang lain, ditanya hadiahnya udah nyampe belum? Coba tolong fotoin yang mana, kata aku. Oh, dicari tuh sampai bawah. Dia ngantuk. Aku cerita ngantuk ya? Enggak ngantuk. Tadi nguap ya? Agak ada yang nguap. Ngarang banget. Karena nahan gitu. Enggak. Oh ya udah. Terus habis itu aku cari yang ini bukan paketnya, iya ya udah buka. Ya udah dibuka. Itu masih belum kontekan banget, masih biasa-biasa aja. Habis itu bulan Juni. Iya Juni. Setelah papa meninggal ya? Aku lupa deh. Juni aku ke Aceh karena itu lanjutan tour yang sebelumnya. Oh iya, yang lanjutan konten laut yang tour sebelumnya itu ke Aceh. Terus kata tim aku dia belum dapet tour guide, Tour guide. Susah banget sih bahasa Inggris. Aku nggak ikut TOEFL waktu itu. Lanjut. TOEFL itu apa? Hah? TOEFL itu apa? Yang bukan 4 mata. TOEFL. Enggak, kalau jokes orang tua yang beda ya. Nggak ikut Lia bener kan Lia? Iya. Ya, nggak ikut Lia. Nah, habis itu Lia Ricis. Bukan, Terus? Itu kan aku lupa. Habis itu? Oh ya ke Aceh. Tim aku bilang nggak dapat tour nih, nggak dapat tour guide nih kata dia. So aku inget ting, oh iya ada kenalan nih di Aceh. Set. Tanya deh, maaf, kamu ada kenalan nggak orang Aceh? Soalnya aku nggak dapat tour guide nih kataku. Oh iya sama aku aja, dapat ya. Tapi waktu itu udah lihat fotonya dong. Udah lihat fotonya udah. Kan ganteng kalau di foto. Iya, tapi kan jauh. Oh, jadi bodo amat mau ganteng apa, kalau jauh mah nggak usah gitu. Iya, aku gak suka LDR. Dah, akhirnya ketemu. Iya, ketemu set. Dia jemput tuh pakai mobil sama mobilnya suami pribadi sama mobil kita, mobil janjian, mobil apa namanya? Mobil jalan-jalan apa namanya? Angkot, bis. Beca. Elf kecilnya. Hurufannya K, HS. HS. Tapi bukan HS, kecilnya lagi. Apaan? Kijang. Ya intinya mobil yang syarat kita bayar lah. Buat ya rental. Allahu Akbar. Dia bilangnya mobil apa? Gue pikir jenis.
Ternyata mobil rental ya, rental itu kan banyak yang direntalin. Oke. Kan bener mobil apa mobil rental. Bener, rental. Ya dia yang kita bayar sendiri keliling-liling, tahu kan? Pernah jalan-jalan nggak? Pernah. Iya. Iya. Terus pas udah nyampe bandara, udah nih Rian, iya Ricis. Terus maksudnya kita tuh berharap kita tuh di mobilnya suami aku waktu itu. Tapi kan aku takut ya. Jadi kayak aku takut diculik. Iya. Baru kenal. Ih, takut banget. Oh, Terus akhirnya takut banget. Terus akhirnya aku ikut mobil rental. Jadi udah ikut mobil rental. Jadi percuma suami aku jemput sendiri, pulang juga sendiri gitu lah intinya. Besok ketemu makan siang baru udah mulai ngobrol. Jadi itu ya. Jadi beneran tour guide ya. Jadi kayak gini lu jangan deket-deket, bukan jaga, misalnya lu di mobil pisah sendiri masih gitu. takut, kan belum ngobrol. Udah pas makan baru ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol, abis itu besokannya apa kapan udah aku lupa lagi. Lupa aku capek tau mikir. Lagi hamil, boleh. Nah intinya abis itu di Aceh kan 4 hari ini intinya aja ya, 4 hari di Aceh. Ke lautnya cuma ngambil 2 harinya doang, karena hari pertama nyampe, hari terakhir rest buat pulang. Abis itu aku lupa juga hari keberapa dibawa ke rumah keluarganya. Oh langsung dilamar? Belum. Oh belum? Dikenalin doang. Iya. Dikenalin. Cepet banget ya baru ketemu langsung Iya bawa ke rumah makanya. keluarganya ya Allah. Dia bilang, aku semangat banget tuh, maaf. Terus kan dia bilang, kamu mau nggak mampir ke rumahku kata dia. Lah aku mah kan kalau diajak-ajak mah mau-mau. Murah ya. Aku diajak, ayo mampir ke sini, ayo, mampir ayo gitu kan. Aku mampir ayo-ayoan. Dia udah mampir, pas main ke rumahnya, wah rame sekeluarganya. Tapi aku suka liatnya, jadi kayak hangat gitu menyambut aku. Suka aku liatnya seru. Ada orang tuanya juga, ada om tantenya segala macam dan lain-lain. Tapi aku juga masih ngiranya Cuman main doang gitu kan, cuman nggak ada mampir, apa-apa. cuman aduh gimana bilangnya, Ria Ricis nih Caile. Artis ke rumah gue gitu. Ya, rasanya gitu YouTuber, ya. YouTuber nih, main-main gitu ke rumah, lah. kapan lagi rame-rame gitu. Aku mikirnya gitu. Tapi ternyata udah hari keempat tuh pas mau pulang ke Jakarta, suami mau pulang ke rumahnya, aku ditembak. Wah. Kamu mau nggak serius sama aku? Kata dia gitu. Jadi dalam waktu 4 hari, Iya. dari mulai datang sampai dengan ditemenin hari terakhir langsung ditembak begitu. Iya, soalnya aku mah kan kaget kan. Astagfirullah tuh, ayam gitu. Enggak, kalau mau aku murah banget. Kalau enggak, aduh nih orang baik gitu. Udah gitu langsung serius lagi gitu. Cuman aku kan namanya perempuan kan mahal dikit gitu ya. So, Enggak sih. Kamu enggak gitu sih. Tadi kan udah kamu di awal jelasin, aku mah ayo aja, aku mah ayoan aja. Tiba-tiba ngomong aku mah mahal, enggak. Dari awal cerita lu tuh udah enggak ada yang murah. Udah naik turun. Ya abis itu ini aku mahal nih sekarang. Iya, lagi jual mahal. Ya pas udah ending aku mahal karena aku tolak. Oh gitu, langsung ngomong kamu gak mau serius gitu? Bukan, kan dia bilang mau nggak serius sama aku gini-gini. Aku nggak bisa, maaf ya, aku bilang gitu. Belum selesai, ada lanjutan kalimatnya. Tapi kalau emang serius ke Jakarta aja, aku bilang gitu. Terus dia kayak sedih. Ya udah pas pulang lanjut tuh kontekan WhatsApp, kontekan. Terus tiba-tiba 2 minggu apa 3 minggu setelah udah pulang masing-masing, dia ke Jakarta baru ngelamar beneran. Wow. Nah habis ngelamar itu kan kita jauh kan, dia masih di Aceh, aku di sini. Jadi aku lapor tuh sama keluarga, aku bilang nih ada yang mau ngajak nikah gimana ya, tapi orangnya jauh di Aceh. Tapi sih kayaknya baik, aku bilang gitu, karena waktu 4 hari di sana alhamdulillah baik gitu. Maksudnya ibadahnya juga dijaga, ucapannya dijaga gitu-gitu. Kata keluarga, ya kalau emang niatnya serius kita bisa bantu. Tahu nggak bantuannya apa? Keluarga aku ngirim orang-orang Intel ke Aceh atau nitip orang-orang Aceh untuk lihat suami aku. Seriusan? Kayak misalnya suami aku aktivitasnya apa? Tolong ya liatin Rian gini. Liatin tuh. Serius, mudah-mudahan dicari tahu. Iya, dicari tahu karena kan kita kan nggak di sana. Ya, dan maksudnya ya hari gini kita nggak pernah tahu kalau niatannya apa, apalagi kan kamu udah jadi Ricis gitu kan. Dan alhamdulillahnya dari beberapa yang kita minta tolong itu alhamdulillah semua nilainya baik. Padahal itu nggak kenal juga sama Bang Rian, nggak kenal juga. Bahkan ada sampai yang kayak mungkin rekan kerja atau gimana yang nggak dekat juga Marian, dan alhamdulillah ngomongnya sama. Penilaiannya baik, dan bahkan dari orang atau orang dua yang kita kirim tuh nggak saling kenal kayak yang keluarga aku kirim. Jadi alhamdulillah. Tapi pas yang dari 3 bulan itu kan dia balik lagi tuh. Karena kan aku belum ngasih jawaban mau atau enggak. Habis itu ngobrol via Zoom karena kan kemarin masih Covid ya.
Jadi jadi bicaranya melalui Zoom segala macem, serius bla bla bla. Datang yang kedua, sekalian pindah ke sini baru yang lamaran gede itu. Wah. Udah. Ya tadi ngomongin Rian, jadi pengen kenal sama Rian. Ih ngapain? Siapa tahu gue dilamar juga. Ada lah suami aku. Ada ya suaminya datang ya? Ikut ya suaminya ya? Ada Boleh nih, ikut. kita undang deh. Kita panggil dulu suaminya deh. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana di Miracle, sampai ketemu di Barber Talk selanjutnya. Karena kita akan bertemu dengan Rian. Kita lihat seperti apa sih mereka berdua. Apakah ada rahasia-rahasia yang kita bisa kulik? Tunggu aja di Barber Talk selanjutnya. Indah ini udah mau nikah. Oh yang setelah mau nikah? Yang netizen pada nggak setuju. Oh ya banyak yang kan yang mau nikah kita. Ya banyak yang bilang. Olahraga pagi, terus dikejar bebek, terus sore bebek, mamaku jatuh perut duluan. Enggak serius. Demi Allah. Prematur berarti Demi enggak? Allah. Di depan booth itu. Waktu makan dong itu juga enggak Nah, yang ngobrol. waktu di booth depan. Gaji. Waktu kita duduk di booth depan. Itu